Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar menggunakan nested set behavior dari Crecoder pada aplikasi Y2. Nah, asumsinya sudah terinstall semua dengan menggunakan Y2 Advanced Template, sudah bisa login, dan kita akan menggunakan backend. Ya, langsung saja. Untuk menginstal ekstensi, kita akan menggunakan Composer dengan perintah Composer require, nama package-nya Crecoder Y2 nested set. Selagi menunggu proses instalasi ekstensi berjalan, kita akan mempersiapkan tabel kategori. Jadi nama nested set model yang akan kita gunakan pada contoh kali ini adalah kategori. Kita akan menggunakan migration tool dari Y2 dengan perintah sebagai berikut. Migrate create. Nah, sejak versi 2.0.8 Y2 menggunakan konvensi untuk pembuatan tabel baru diawali dengan create underscore lalu dilanjutkan dengan nama table atau nama model. Kita ketikkan create kategori seperti ini, kita jawab ya. Kita membutuhkan beberapa field, sebenarnya sudah dijelaskan pada GitHub page-nya, seperti ini ID, tree, left, right, depth, dan name. Tapi untuk beberapa alasan kita membutuhkan beberapa field tambahan seperti oposisi dan created at serta updated at. Ini kosong, lalu 3 integer, left, right, depth. Kita punya position, kita beri default value-nya 0 saja, lalu created at, kita akan menggunakan timestamp behavior, yang terakhir update at. Ya, sepertinya cukup. Kita lanjutkan dengan menerapkan migrasinya. Oops. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat model dengan menggunakan GII, model generator dari Y2. Table name sesuai dengan sudah kita buat, namanya kategori, model kelasnya namanya kategori yang akan dibuat di dalam common models. Lalu kita set, kita akan membuat sebuah active query, jadi kita akan custom sesuai dengan contoh yang disebutkan di
GitHub page CryoCoder. Lalu kita code template-nya gunakan default saja. Review-nya sudah memiliki 2 buah file di dalam Common Models. Di sini kita akan menggunakan nested set behavior class. Seperti ini. Lalu kita set record field-nya hanya name. Lalu kita set position, default value-nya adalah 0. Untuk behavior-nya kita tambahkan pada model kategori seperti ini. Karena kita menggunakan tree, jadi ada lebih dari satu root di dalam satu model, maka kita mengaktifkan tree attribute. Dan karena kita juga menggunakan timestamp behavior, kita include sebagai array tambahan slash timestamp tambahkan function transaction dan find. Tentu saja kita ganti menjadi kategori query. Untuk kategori query kita akan menggunakan contoh tambahkan behavior-nya. Selanjutnya kita akan membuat CRUD dari model kategori. Model kategori search. Ini kita gunakan backend. Views kategori. Ajax previews.
Oke, sampai di sini kita sudah berhasil mengenerate model, controller, serta view dari kategori. Di sini juga kita bisa lihat bahwa kita bisa memasukkan secara manual nama, tree, left, right, dan seterusnya. Namun bukan ini yang kita inginkan. Jadi kita akan melakukan modifikasi pada form sehingga kita bisa memasukkan nama saja, parent dari root dari node yang akan kita bikin, lalu posisinya. Kita hapus beberapa field yang tidak kita butuhkan seperti ini. Tipenya adalah number. Di sini kita akan menyelipkan satu buah field atau text input tambahan berupa drop down list yang isinya adalah semua node yang ada pada model kategori. Kita namakan field ini parent ID. Adalah parent. Kelasnya adalah controllable. Drop down list. Kita beri nama kategori parent ID. Isinya adalah ID, lalu data tree model ID, promnya adalah jadi bila kosong maka node yang akan kita buat akan menjadi sebuah root. Kelasnya adalah form control group. Kita masukkan jadi kita akan membuat sebuah field tambahan di dalam kategori. Kita rapikan sedikit. Nested set behavior memiliki
function yang dinamakan parents, mana akan mengembalikan semua node mulai dari root hingga ke parent dari node saat ini. Namun kita hanya ambil satu yang persis di atas hingga benar-benar orang tua dari node tersebut. Tipenya adalah kita juga membuat sebuah function yang kita namakan get3. Parameternya adalah id, di mana fungsi dari function ini adalah untuk mendapatkan list of tree kecuali the node dan anaknya. Kita urutkan berdasarkan tree, jadi root yang pertama kali dibuat dulu, lalu left. Ini kita set sebagai sebuah array kosong. Key adalah ID-nya, value-nya adalah nama dari node-nya. Kita belum menggunakan parameter node ID. Sebentar saya jelaskan. Kontrol. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada kategori controller. Pertama pada function create.
Di sini kita akan membedakan node yang memiliki parent dan yang tidak memiliki parent. Untuk node yang tidak memiliki parent, ketika parent ID-nya kosong, maka node ini akan menjadi root. Untuk node yang memiliki parent, akan set node tersebut menjadi anak dari parent yang dipilih. Kira-kira seperti ini. Saya rapikan sedikit. Kita coba. Tidak memiliki parent. Child A. Set root. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada function getTree kita, sehingga yang ditampilkan hanyalah node-node tertentu, di mana node yang sedang diupdate ini tidak akan muncul. Begitu pula dengan anak dari node tersebut. Jadi kita set di sini sebuah variabel baru. Kita akan menggabungkan anak dari node. Kita menggunakan function children dari nested set behavior. Lalu kita ambil ID-nya saja. Gabungkan dengan ID dari node. Sehingga kita perlu conditional tambahan in selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada halaman indeks dari kategori. Kita namakan labelnya dengan nama root. Kita akan mengambil semua roots dengan function roots.
dari nested set behavior, kita akan hanya melakukan select pada nama dan ID saja. Mengubah key-nya jadi ID, ambil column-nya. Untuk value-nya kita akan set jika node tidak memiliki, jika node bukan root, tampilkan root-nya, tampilkan namanya. Jika tidak ada, maka node tersebut adalah root dan kita tampilkan tidak memiliki parent. Left dan right kita sampingkan. Kita butuh satu lagi, parent dari node tersebut namanya. Kita coba membuat sebuah root baru dengan nama root B. Ya, cukup. Oke, selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada function update. Kita siapkan variable post. Parent ID-nya sama yang pertama kali kita lakukan adalah menyimpan perubahannya. Jika berhasil, maka ada dua kondisi. Yang pertama, ketika sama seperti ketika create, ketika parent ID-nya tidak ada, maka node tersebut berubah menjadi root. Ketika parent ID-nya kosong,
Ini adalah function yang kita dapat dari AcidSetBehavior. Ketika parent ID-nya terisi, maka kita akan memindahkan node ke root yang lain. Untuk berjaga-jaga, kita bisa set di sini ketika model ID-nya itu sama dengan parent ID. Kategori tambahkan node ke parent node-nya. Semua berhasil redirect ke halaman view. Jika tidak, maka tunjukkan error pada halaman update. Ups. Sepertinya ada sedikit kesalahan. Oke. Oke, selanjutnya kita akan sedikit mengubah tampilan dari drop-down list kita. Isinya adalah calon parent. Kita akan menampilkan tanda dash di depan setiap child. Jadi ketika kategori sudah semakin banyak, maka chart yang semakin mendekati root, maka tanda dash-nya akan semakin sedikit. Jadi ini seharusnya memiliki 1 buah tanda dash, 2 buah, dan ini 3 buah. Maka kita akan mengubah sedikit function getTree. Nah, kita memiliki field depth, kita gunakan. Kita urutkan berdasarkan posisi. Kita akan menggunakan function string repeat. Dan kita akan ulang sejumlah dengan kedalamannya. Lalu ditambah dengan sebuah string kosong. Ya, kira-kira seperti itu. Terakhir kita akan mengubah function delete. Karena di dalam AcidSetBehavior, ia tidak mengizinkan sebuah root itu dihapus kecuali dengan menggunakan function delete with children. Kita set sini if model is root. Kita menggunakan function jika tidak, maka kita coba menghapus root B, sehingga secara otomatis
child B yang merupakan anak dari root B itu juga akan terhapus. Kita coba pindahkan child A menjadi root. Langsung saja kita set posisinya menjadi 1. Ups. Sepertinya ada kesalahan logik. Jika caranya tidak ada, maka jika model bukan root. Coba sekali lagi. Kita akan membuat child AA menjadi root B. Ya, bisa kita lihat bahwa child AAA yang tadinya memiliki parent child AA, lalu memiliki root A, kini parentnya menjadi root B. Coba dilihat. Alhamdulillah, kita sudah bisa menerapkan nested set behavior pada model kategori, meliputi insert, update, dan delete. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dikarenakan kesempitan ilmu yang saya miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.